Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan semuanya atas kehendak serta rencananya, termasuk kita semuanya yang sore hari ini bukan kebetulan datang ke sini karena melihat ada itu, bukan, tapi karena memang sudah direncanakan sama Allah. Jadi semuanya ini rencana Allah, termasuk yang duduknya kakinya begini, itu juga ya rencananya Allah. Ada yang ya macam-macam ya. Oke, maka sepatutnya kita tetap bersyukur kepada Allah. Ada firman Allah yang berbunyi, jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan ku tambah nikmatmu. Tapi jika engkau kufur, apa kufur itu? Kafir, kufur, mengingkari, tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih, sangat besar, sangat pedih. Ya, sama. Berarti kalau kita nggak bersyukur, apa yang didapat? Azab. Iya, mendapatkan azab. Kita tinggal milih mau ditambah nikmatnya apa mau kena azab. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak sekalian, supaya kecintaan kita kepada sesuatu ya itu biasanya gimana perbuatan kita? Gampangnya begini, kalau anak-anak pernah punya mainan enggak? Lalu kamu mencintai sekali permainan itu, pernah kan? Apa yang kamu lakukan dengan mainan itu? Memainkannya, apalagi? Menjaganya, apalagi? Memainkannya, menjaganya, apa? Membereskannya rapi supaya tidak mudah keinjak. Kalau keinjak nanti rusak, bisa-bisa gitu. Apalagi kalau sudah cinta, rizki yang dicintai apa? Kalau dimaksud burung atau apa? Kalau burungnya misalkan tiba-tiba mati gimana rizki? Sedih enggak? Oh sedih. Mainannya kalau rusak tadi gimana? Baru beli udah rusak, sedih. Paling tidak merawatnya, menjaganya, merawatnya, gitu ya. Itu. Begitu juga, misalkan Ustadz Bisbasuni sayang sama Malika, supaya tetap disayangi, ya nggak boleh mudah-mudah marah, nggak boleh mudah-mudah apa lagi. Ya pokoknya dijaga hubungannya, tidak apa ini, tidak mudah-mudah nanti gini-gini setelah itu krak. Apa artinya ini? Pecah ya, ininya pecah, gitu. Yang betul itu begini kan, disambung biar cintanya tambah bagus. Begitu juga yang harus kita lakukan kepada Nabi kita, kepada Allah, kepada Nabi kita, kepada orang tua kita. Kita harus menjaga cinta kita. Cinta itu bukan hanya kepada orang satu dengan orang satu, itu bukan,
Tapi rasa cinta, rasa sayang, ya, rasa sayang itu bisa diwujudkan kepada siapapun, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua, kepada sesama, kepada makhluk Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya kita tambah cinta pada Nabi kita, Nabi Muhammad, apa yang kita lakukan? Ada yang tahu? Apa? Sholat. Itu cinta sama Allah dan Rasul sekalian. Apalagi apa? Berpuasa. Apa boleh? Apa boleh? Apalagi apa? Membaca Al-Quran. Karena Rasul juga ya dekat dengan firman Allah sangat, ya. Karena memang beliaunya penyampainya. Apalagi mengerjakan sunnahnya. Apa sunnahnya itu? Yang dicontohkan oleh Rasul. Ada lagi yang tidak kalah penting, yang setiap sore, hampir setiap sore kita pelajari dengan sama Sobat Sunni. Apa itu? Mempelajari tentang Al-Quran, tentang sejarah Rasulullah, biar tahu. Oh, kemarin kita sudah belajar. Oh, ternyata Rasulullah itu ditinggal sama ayahnya Abdullah pada saat masih di dalam kandungan, berumur 8 bulan ya. Ya. Lalu setelah lahir ya disusui oleh seseorang yang bernama Halimah. Kalau Aminah ibunya. Oh, ternyata gitu ya. Setelah itu diajak sama ibundanya ke makam ayahnya. Nah, sampai perjalanan pulang ibunya meninggal dunia. Berumur berapa? 6 tahun. Setelah itu diasuh sama kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Selama berapa tahun diasuh sama kakeknya? 2 tahun. 2 tahun tapi berumur 8 tahun. Dengan ibundanya 6 tahun, dengan kakeknya 2 tahun. Akhirnya ikut bersama dengan siapa? Dengan pamannya. Nama pamannya adalah Abu Thalib. Abdul Muthalib, Abu Thalib. Ada Abdullah ayahnya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Ternyata yang mengasuh Nabi kita, Nabi Muhammad, semuanya sayangnya luar biasa. Karena mungkin ya baik, tidak bikin kesel gitu ya. Kakeknya itu sayangnya luar biasa. Pamannya, anaknya juga banyak. Tapi sayangnya ke Nabi kita, Nabi Muhammad, luar biasa juga. Di situ Nabi kita, Nabi Muhammad sama pamannya diajari juga menggembala kambing awalnya. Pernah diajari menggembala kambing. Ya, nanti di cerita berikutnya juga ada. Dan umur berapa kemarin? 12 tahun diajak berdagang. Ya, diajak berdagang ke Syam. Ya, diajak berdagang ke Syam. Dan ketemu siapa? Ketemu pendeta yang bernama Buhairah.
Buhairah ini, pendeta ini menyampaikan ke pamannya, itu ponakanmu, begitu ya, itu ponakanmu, itu dia adalah pemimpin semesta alam, akan diutus Allah jadi rahmatan lil alamin, rahmat buat seluruh alam. Kalau rahmat buat seluruh alam berarti bukan hanya sesama manusia saja, kepada hewan juga, kepada tumbuhan juga, kepada makhluk mati juga. Apa makhluk mati? Ada apa saja makhluk mati? Makhluk mati kok, manusia hidup, makhluk mati, batu, angin, apa lagi? Pohon makhluk mati apa hidup? Hidup. Kan bisa tumbuh berkembang itu, ya. Kayak Ustaz Basun itu tumbuh kembang. Iya. Apa tumbuhan juga bernafas? Bernafas. Cuman bernafasnya kalau tidur gak kayak Ustaz Basuni. Enggak, bernafasnya beda. Yang ngambil oksigen juga, kan sudah pelajari itu ya, di pelajaran SD itu ya. Oke, berikutnya dan disampaikan, bahkan menyampaikan seandainya saja gitu ya, seandainya mungkin waktu itu pendeta itu masih hidup dan apa istilahnya, sampai pada masa Nabi Muhammad itu, di Nabi kita Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya, maka akan masuk Islam. Berikutnya tadi Ustadz Basuni menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu juga diajari mengembala kambing mulai remaja ya, mengembala kambing ya, meskipun jadi tapi kambingnya orang lain, setelah itu digembala, nanti dapat imbalan, dapat ongkos. Luar biasa ya, Nabi kita ya mengembala kambing gitu ya, istilahnya kalau bahasanya mungkin bekerja ke orang lain dengan mengembala kambing. Jadi kambingnya punya orang lain, nanti sama Rasul digembalakan, dibawa ke lahan yang di situ ada tanaman, mungkin beberapa rumput atau makanan gitu ya. Yang jelas rumputnya, tanamannya tidak sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu subur sekali. Kalau di Indonesia ada yang menarik nih ya itu lah. Lalu namun dari situlah terlihat Rasulullah yang mengembala tadi itu ya, Rasulullah kelihatan kalau Rasulullah itu, Nabi kita Muhammad itu seorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan nanti beliaunya akan mendapatkan sebuah gelar. Apa gelarnya? Gelarnya yaitu Al-Amin. Apa Al-Amin? Dapat dipercaya, walaupun musuhnya pun sebenarnya juga mengakui. Nah, di saat itulah, nah itu adalah proses Rasulullah, Allah mendidik Nabi kita, mendidik kesabarannya. Ngembala kambing dalam jumlah banyak, nggak ada talinya, itu butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Misalkan kambingnya banyak, bukan kambing ini loh ya, kambingnya banyak misalkan, yang satu mek ke sana,
Nabi kita ke arah sana, yang sana ke sini, jadi kan begitu biasanya. Tapi ada orang yang punya ilmunya, ada satu yang jadi anutan diikat satu ditarik ke sana, yang lain sudah ikut semuanya, gitu ya. Ya, dan Allah menyelamatkan Rasulullah dari kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Apa orang jahiliyah itu? Orang bodoh, gitu ya, orang-orang bodoh sebelum agama Islam, ya. Orang bodoh itu tadi menyelamatkan supaya Rasul tidak melihat. Kalau mengembala kambing kan otomatis tidak bermain dengan orang-orang yang tadi itu, yang lain. Ya, baik. Suatu hari Rasulullah ini mendengar kabar bahwa Ka'bah, ya, bahwa di Mekah, mendengar kabar bahwa di Mekah itu akan ada pertunjukan musik. Kalau pertunjukan musik kalau di zaman sekarang berupa apa? Dangdutan, yang panggung itu ya, iya, lagunya macam-macam itu ya, ya. Lalu Rasulullah itu berkata, pesan kepada seseorang, tolong, katanya, tolong jaga kambing-kambingku ya, aku ingin melihat hiburan seperti anak-anak yang lain, karena Rasulullah tidak pernah melihat hiburan. Karena mendengar Rasulullah kepengen lihat, pesan kepada siapa? Kepada temannya supaya menjaga kambingnya. Rasulullah kepengen lihat kayak apa sih hiburannya, gitu. Sesampainya di Mekah, ketika mendekati lokasi pertunjukan, Rasulullah ngantuknya bukan main. Oleh Allah dibuat ngantuk. Itu masih mau, sudah dekat itu sudah gitu ya, ngantuk. Dan akhirnya Rasulullah tertidur sampai pagi, nggak jadi lihat hiburannya, ya, tidak jadi lihat. Karena apa tadi? Ngantuk. Oleh Allah dibuat ngantuk, sudah terselamatkan. Di hari yang lain Rasulullah kembali menitipkan kambing-kambingnya ke para pengembala kambing gembalaan ke teman-temannya yang lain. Aku titip ya, aku kemarin gak jadi lihat hiburan karena aku tertidur, ngantuk, dan tertidur sampai pagi, katanya. Namun terulang kembali. Bagaimana? Sebelum sempat melihat, beliaunya tertidur lagi. Kayak gini loh ya, misalkan aku nanti pokoknya bangun malam, nanti mau lihat film misalkan di TV jam 12 malam, pesen sama kakaknya, kak nanti aku bangun bangunkan, atau mungkin nanti aku ingatkan ya. Ternyata apa? Ngantuknya luar biasa, tidak jadi melihat. Itu yang terjadi pada Rasulullah, dan itu merupakan proses penyelamatan Allah kepada hambanya. Rasulullah tidak jadi melihat pertunjukan tadi itu. Kalaupun di situ ada goyang, kalau di Arab bagaimana? Musiknya biasanya deng gini, goyang ini ya, nggak jadi, akhirnya nggak jadi melihat. Nah, ternyata Allah
kembali menyelamatkan Rasulullah dari perbuatan maksiat, gitu ya. Setelah 2 kali mengalami seperti itu, Rasulullah tidak lagi punya keinginan untuk melihat pertunjukan musik, nggak kepingin lagi, sudah nggak gitu ya. Masa 2 kali kepingin melihat musik, ya pertunjukan musik, ternyata apa? Selalu tertidur, ngantuk dan tertidur. Nah, berikutnya pada usia 15 tahun beliau ikut sebuah peperangan, namanya perang Fijar. Perang apa? Fijar. Tapi peperangan ini bukan peperangan sudah Islam, bukan di zamannya Islam, karena masih berumur berapa tadi? 15 tahun. Apa tugasnya Rasulullah? Rasulullah itu tugasnya mengambil anak panah. Jadi mengumpulkan anak panah itu lalu diberikan kepada pamannya. Siapa namanya pamannya? Abu Thalib. Sip. Abu Thalib dikumpulkan, dikasihkan, tapi sambil sembunyi-sembunyi gini. Kalau nggak sembunyi-sembunyi malah kena panahnya ya dari musuh, gitu ya. Nah, setelah perang Fijar tadi itu terjadi ya sebuah perjanjian sepakat antara orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu dari situ ya, sepakat untuk tidak membiarkan orang untuk menyakiti di kota Mekah. Jadi seperti itu ya. Berikutnya, kalau tadi Rasulullah itu pernah diajari berdagang pada umur berapa tadi? 12 tahun. Sekarang diajak lagi, gitu ya, berdagang lagi, tapi bukan diajak, tapi diserai sama saudagar kaya raya perempuan. Saudagar kaya raya perempuan yang nantinya akan menjadi istrinya. Siapakah? Khadijah. Betul. Jadi pada usia 25 tahun beliau itu berdagang ke Syam itu dengan modal atau membawa dagangan Siti Khadijah dan ditemani oleh pembantunya Siti Khadijah, namanya Maisaroh. Pernah dengar nama Maisaroh? Pernah, yang sekarang ada ya, Maisaroh ya. Ya, temannya Ustadz Basuni, kepala sekolah juga ada Maisaroh, ya, ada. Ini begitu kagum dengan kejujuran Rasulullah pada saat berdagang, jujur sekali. Amanah itu apa? Memegang teguh yang dititipinya. Akhlaknya juga baik. Rasulullah itu kalau berdagang, misalkan menjual apa ini? Mik ya. Mik 25.000. Cuman mohon maaf, sedikit error. Ada enggak orang jualan kayak gitu? Tidak ada. Rasulullah berdagang baju misalkan, lalu ada hal yang mau disampaikan, misalkan ada cacatnya, disampaikan oleh Rasulullah karena kejujurannya. Ada cacatnya. Kalau baik ya disampaikan baik. Kalau ada sesuatu yang kurang baik disampaikan. Tapi para pembelinya semakin banyak. Ya, semakin banyak. Itu ya. Tuh.
baru lama sekali gitu ya. Lama bukan lama ya, setelah ketahuan si Maisarah ini pembantunya Khadijah menceritakan, tuan gitu ya, tahu tidak? Ya nggak tahu gitu ya. Tahu tidak? Muhammad itu orangnya sudah ganteng, orangnya jujur, apalagi tadi orangnya amanah. Tidak ada misalkan dititipi Siti Khadijah labanya 500 setelah itu dikurangi 25, tidak. Dan akhlaknya luar biasa, sampai-sampai pembelinya berebut. Saat itu Siti Khadijah ini yang diceritakan tadi, kejujuran Nabi Muhammad, amanahnya, akhlaknya yang baik kepada orang lain, kepada pembeli dan sebagainya, maka Siti Khadijah ini kalau bahasa Maduranya falling in love. Iya, bahasa Madura itu ya. Bahasa apa itu, Nak? Bahasa apa? Bahasa Inggris. Artinya apa? Jatuh cinta, tapi jatuh cinta tertarik, punya niat kepingin menikah dengan Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad berumur 25, sedangkan Siti Khadijah berumur 40. Tuaan siapa? Iya, Siti Khadijah. Selisihnya berapa? Banyak. 40 dikurangi 25 berapa? 15. Gitu ya. Kok gitu. Tapi kan Siti Khadijah ini kaya, orangnya dermawan, orang baik-baik juga. Nggak mungkin Rasulullah mau kalau bukan orang baik. Beliaunya pedagang juga pedagang yang baik. Siti Khadijah itu. Ya, saat itu ya meminta namanya Nafisah untuk melamar ke Nabi Muhammad. Berarti yang dilamar siapa? Nabi Muhammad yang dilamar oleh Khadijah. Ditanyai, hai Muhammad, kamu mau tidak kalau dinikahi atau menikahi Khadijah? Ya pastinya waktu itu mungkin masih pertimbangan, bisa jadi minta pendapat dari pamannya atau siapa, termasuk dirinya sendiri. Dan yang paling penting karena rencana Allah, langsung iya dan menikahlah Nabi kita, Nabi Muhammad yang saat itu berumur 25 dengan Khadijah yang berumur 40 tahun. Rasulullah menikah dengan apa kalau bahasa anak-anak mahar, dengan membawa 20 ekor unta muda. Kalau dulu harga unta itu mahal gitu ya. Nah, harga satu unta itu bisa ya sapi aja mungkin ada yang sampai 30, 40, 50, bahkan ada yang 100 ya. Ya. 20 unta muda. Berapa tadi Rafa? Berapa kok Rafa? Siapa? Raffi? Berapa tadi? Membawa berapa tadi? Membawa berapa unta? 20 unta muda. Ya. Oke, itu terjadi setelah 2 bulan hasba dari berdagang tadi itu.
Dari pernikahannya Rasulullah, Nabi Muhammad dan siapa tadi? Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dikaruniai anak. Yang pertama namanya Qasim. Al-Qasim namanya, laki. Yang kedua namanya Abdullah. Yang ketiga namanya Zainab. Bukan Rafi loh ya, Zainab. Ya, yang keempat namanya Ruqayyah. Yang kelima Ummu Kulsum dan yang terakhir Fatimah. Betul. Ya, berarti anaknya berapa? Qasim, Al-Qasim, Abdullah, ya, Abdullah, siapa lagi? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Dikaruniai 6 anak. Yang kamu kenal sekali yang mana namanya? Fatimah. Yang dikenal sekali adalah Fatimah. Ya, yang akhirnya dinikahkan dengan siapa? Salah satu sahabat yang 4 itu Ali bin Abi Thalib. Ya, oke. Saya lanjutkan sedikit lagi. Terakhir. Tadi saya sampaikan pada saat anak-anak kejujurannya juga, kebaikannya juga baik. Bahkan sampai dijuluki apa tadi? Al-Amin. Lah, Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat Quraisy. Yang masyarakat Quraisy itu perbuatannya pokoknya banyak yang gak baiknya, tapi mempercayai bahwa Muhammad ini adalah orang yang bisa dipercaya. Suka tengkar enggak? Tidak suka, apalagi sama saudaranya. Misalkan Raffi sama siapa itu? Dilan. Ya, Rizka sama Fira. Enggak suka. Ustadz Basuni sama Ustadz Fikri. Ya, enggak suka, gitu ya. Nah, pada saat itu ada renovasi Ka'bah. Beliau pada saat itu berumur 35 tahun. Berarti sudah menikah belum? Sudah menikah belum Nabi Muhammad? Sudah dapat 10 tahun ya. Dan tokoh-tokoh Quraisy itu sangat senang mendapatkan hakim. Kalau yang ditunjuk hakim itu Nabi kita, Nabi Muhammad, sebelum datangnya Islam. Ya, hampir saja berperang untuk merebutkan antara suku yang satu dengan suku yang lain berebut. Pokoknya, ya, kalau sudah pokoknya yang memindahkan Hajar Aswad nanti dari golonganku. Yang lainnya, tidak. Dari golonganku, tidak. Pokoknya golonganku. Yang dari Rafi, enggak, golonganku aja. Dari Abi, golonganku saja. Menang-menangan. Nah, akhirnya ada yang memberi pendapat. Apa pendapatnya? Gini aja wes, nanti siapa yang datang besok pagi, yang datang lebih awal ke Ka'bah, dialah yang akan memindahkan Hajar Aswad. Jadi sampai berperang itu, sampai mau berebut itu, ya, singkat cerita seperti itu ya. Lantas dipilih orang yang pertama kali, mohon maaf, yang masuk pada saat itu ya Mas Ka'bah itu, Masjidil Haram itu, Ka'bah itu. Yang akhir, jangan pukul-pukulan, nanti kalau pukul-pukulan nanti ya.
Ya, berat Ustaz. Jadi berikutnya, ternyata semuanya bersiap untuk datang duluan. Lah, pada saat mau berangkat semuanya diterlenakan oleh Allah. Hanya Nabi kita, Nabi Muhammad yang terbangun dan duluan. Duluan kemana? Duluan ke Ka'bah. Kalau mungkin sekarang sudah ada Masjidil Haramnya. Akhirnya Nabi kita, Nabi Muhammad diamanai, diputuskan bahwa yang meletakkan Hajar Aswad adalah Muhammad. Oh, semuanya sudah, walaupun agak kesel, tapi akhirnya menerima keputusan, karena keputusan itu keputusan bersama. Sudah setuju semuanya. Akhirnya Nabi Muhammad punya cara yang luar biasa. Diambillah apa namanya Ustadz ya, kayak surban atau apa gitu ya, surban diterlentangkan gitu, batu Hajar Aswadnya ditaruh di tengah. Ayo kepala suku, Abi, kamu pojok sini megang, kamu Rizky sini, Ilan kamu yang di sini, Raffi sini, ini sini, semuanya megang, semuanya memindahkan, tidak ada yang tidak memindahkan, semuanya memindahkan. Cuman pada saat mengambil Hajar Aswadnya dari kain ke tempat Ka'bahnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, begitulah kisah yang luar biasa yang diteladankan oleh Rasulullah, kejujurannya, keamanahannya, dan akhlaknya. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Itu saja mungkin yang Ustadz Basuni sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.